kami adalah aset pemerintah, dan oleh karenanya kami harus selalu mendukung semua program-program pemerintah. Alhamdulillah gerakan kami tidak seperti lembaga lain ketika menentukan semua apapun ngarus apa segala macam. Kalau kami tetap memberi atau meluruskan, kita duduk manis bagaimana caranya agar program-program pemerintah bisa dilaksanakan. Jadi kegiatan yang sering kami lakukan itu selalu memberi penguatan kepada dinas-dinas ataupun kepada pemerintah daerah, gitu ya. Makanya kami selalu melabelkan silaturahmi dan diskusi, tidak mengistilahkan audiensi. Kalau nggak audiensi kadang-kadang dan enak gitu kan, kita adalah silaturahmi. Agar silaturahmi tidak ngalor ngidul, maka kita ada diskusi kira-kira apa nih yang kita sampaikan. Poin-poin yang akan kita sampaikan tadi sudah di awal dikatakan bahwa yang pertama adalah tentang kondisi pelaksanaan pembelajaran saat pandemi 19 ini. Ketika awal pandemi COVID-19 merebak, ketika pembelajaran mulai terganggu, kami sudah melakukan pemantau kira-kira bentuk pembelajarannya bagaimana. Dan apa yang kita lakukan nanti kita akan evaluasi daring yang sudah dilakukan ini bagaimana sih evaluasinya gitu. Nah misalkan kita berbicara pada anak-anak SD gitu kan, sepertinya anak-anak SD kelas 1 itu ketika pembelajaran itu harus betul-betul diketupan membuat orang. Tapi kelas 5 tidak bisa langsung betul-betul diketupan, misalkan buku ini harus betul-betul diketupan. Nah, dengan pembelajaran daring yang memang punten sekali, teman-teman guru juga belum bisa apa sih daring kumaha sih. Boro-boro membuat aplikasi untuk pembelajaran daring untuk mengoperasikan Android juga masih kembali gitu, yang terbukti bahwa yang dilakukan oleh teman-teman guru yang sekarang daring hanya menginformasikan di grup WA, iya ayat tugas halaman sakieu, subtema sakieu, selesai fotokeun, cuma begitu. Saya belum melihat secara keseluruhan ada sebuah aplikasi ataupun bentuk pembelajaran yang disampaikan, misalkan mengirim video atau bagaimana. Saya belum hanya beberapa guru ya. Yang lainnya masih buku halaman ini kerjakan, kirimkan. Jadi masih ini ya, inilah yang saya sih pahami bahwa kita belum siap bagaimana sih yang dikatakan pembelajaran daring itu, baik di teman-teman SD ataupun di teman-teman SMP itu. Dan tidak perlu kami kaitkan dengan kondisi ekonomi orang tua, kadang-kadang bagi mereka yang tidak punya Android ataupun apapun ya akan kesulitan gitu. Selanjutnya adalah pembagian kuota. Saya pernah cuma hanya 1 kali. Ini tidak perlu kami kaitkan dengan anggaran yang memang digelontorkan sebetulnya ya. Nah, jadi ini kami berembuk, itu sudah kita coba evaluasi daring. Nanti kita sampaikan bagaimana ya harus segera dilaksanakan pembelajaran secara langsung. Yang mana metodenya, bagaimana sih dalam kondisi yang kita lagi orangnya nih ya, bagaimana sih metode pembelajarannya. Kalau perlu nanti kami diajak untuk berdiskusi bagaimana metodenya, insya Allah kami siap, karena di penjamin saya itu ternyata banyak lulusan pendidikan semua gitu ya. Laksanakanlah proses tatap muka dalam kondisi pandemi seperti ini yang di backup oleh anggaran pemerintah pusat. Itu sudah berbaik hati menggelontorkan anggaran full. Hanya saja sampai ke teman-teman di kepala sekolah tidak perlu tidak perlu ada kenakalan kecil untuk memanfaatkan anggaran tersebut. Masker, buatlah masker yang sesungguhnya masker, hand sanitizer dan lain-lain sediakanlah sesungguhnya, jangan bikinlah di oplos inilah itu. Jadi ada tanda kutip yang kayak gimana lah. Kalau facial buat para guru juga sediakan. Kalau itu semua dipergunakan, insya Allah pembelajaran tatap muka ini akan bisa berjalan lancar gitu. Jadi jangan sampai ada kenakalan kecil